Kan lagi nih, baik lagi. Biasanya tandanya apa? Ada daerah. Pas kita lihat di perineumnya darah. Tapi kok ada darah lagi? Selain dari depannya, kita pasti cari nih di perineum itu kita cari dapat misalnya oke ada derajat 2. Terus tapi kok masih ada darah terus, kita udah deh ada darah terus. Nah, pastikan kalau darah di persalinan karena apa aja? Karena apa ya, dari kontraksi kan. Cek kontraksinya bagus, terus kita cek apa lagi? Dulu ya, kalau itu biasanya nanti. Terus ya, dan visualkan ya. Kalau kontraksinya bagus, terus kita lihat di di perineumnya udah ketemu, tapi masih ada darah dari dalam, kontraksi bagus, terus darahnya merah segar, kita curiga ibunya mengalami obesitas. Resikonya terjadi obesitas karena apa? Ini yang buat replikasi apa yang ini Bu? Itu buat jadi banyak ya, nanti kalau misalkan kita dapat dapat pendarahan atau dapat robekan padain, mesti kita harus jadi memang ininya banyak. Jadi disiapin seperti biasa ini disiapkan juga kalau di sana karena kita berhubungan dengan pembuluh darah, jadi sih sarung tangan itu yang steril. Kalau ini kan bersih aja ya, dan di kemasannya juga kan ini mah dulu ya, dan memang ini mah cuma bersih aja. Biasanya kita pakai untuk pemeriksaan biasa aja yang kita hanya berhubungan dengan masalah. Tapi kalau udah pembuluh darah lebih baik kalau pakai yang kita pakai nanti kita buka ini apa ada lagi ada biasanya kan yang koan kalau aja ada lagi nggak ini aja kita pakai terus juga ini baru kontak ya saya kesini dulu ya. Terus ini sok ya. Nah, kalau yang berhubungan dengan servis nanti yang panjang-panjang dipakainya. Ini ya panjang, gunting benangnya juga panjang. Soalnya kalau pendek kan susah.
pinsetnya juga harusnya panjang ini. Nah, dia nggak ada kan? Jadi yang pendek ini, tapi harusnya yang panjang ya. Ini apa? Apa atau kalau ini kan untuk kasanya harusnya lumayan banyak ya, karena kan biasanya darah lebih banyak. Apalagi ini spek-spek sama persediaan ya. Biasanya kalau bekas septic sih sebetulnya nggak ada resesi, jadi langsung dilakukan tindakan. Tapi kalau terlalu lebar, biasanya kalau di rumah sakit itu dikasih makanan ya, jadi biar tidur. Kita ya nggak pakai, ya kita langsung aja melakukan tindakannya ya. Jadi karena pada saat persalinan terjadinya berarti saya masih pakai APD. Jadi tadi apa resiko terjadinya robekan septic? Perdarahan karena itu. Bisa. Akibat dari si kalau ini harus ada asistennya ya, saya masih pakai. Pokoknya APD-nya lengkap ya. Dari tim kompleks itu pakai yang dari ya. Jadi pada saat kita melakukan pertolongan persalinan, kita temukan adanya perdarahan. Di luar sudah kita temukan darah, jadi ada cek ini, oh ternyata ada saat saja dua, tapi ternyata kalau masih ada yang perdarahan, kita curigai adanya perdarahan di septic. Untuk mengeceknya, kita bisa mana susah iya dia harus pakai plastik gitu karena kan ini kalau pakai yang kayak gini pakai speknya gimana? Oh iya ya, asistennya sama ya, pakai. Nah, dan ini ceritanya lagi di, ini kan nanti saya jadi, ini kan biasanya kalian jadikan pulpa ya, tapi saya jadikan septic, jadi ini di luar gini ya. Nah, ini ya, dan maksudnya dipegangin, ini udah buka aja ya, saya enggak cari. Kita
ngeceknya pakai 2 rem. Cuttingan yang paling itu ya. Bisa ya? Terus nanti ibunya nanti aja digini ya. Kan sambil duduk ceritanya ada sambil jadi 12 ditaruh di jam 12 dulu nih. Cancer yang pertama atau frame yang pertama kita taruh di jam 12. Yang satunya taruh di jam 1.3. Nah, terus kita ditarik nih kan nongol jadinya nanti nongol. Terus kita bersihin Klem aku. kita tarik, kita bersihkan. Ada nggak? Lihat. Oh nggak ada. Ya, lewat lagi. Yang 12 pindah ke nah, jadi pas kita apa namanya? Kita tarik tadi, kalau pas kita jadi kan dibagi 4 kuadran tuh nanti grafiknya. Kalau pas lagi meriksa yang kuadran kanan atas, sini geser ke sini. Jadi biar yang ininya aja kesiniin, terus kita si asistennya dorong, baru kita tarik gitu ya. Nanti ada apa enggak, terus kita bersihkan. Sekarang yang ini nantian. Yang ini tadi kan tariknya ke arah sini, yang ini tariknya ke arah sana. Nah ini yang ini geser ke sini, yang di bawah geser ke sini buat membuka. Terus kita bersihkan. Siap ada apa enggak? Tidak ada. Apa sih ngeliat apa? Pendarahan. Pindahin Oh, yang Probeka. yang 3 ke nah, yang ini geser ke sini lagi. Ini kan lurus di sini dia. Yang ini geser ke sini, ininya tarik ke sini. Nah, cari keluar nanti. Terus kita bersihkan, cari lagi. Nggak ada. Yang mana yang kita pindah sekarang? Yang 12 Yang ini geser ke sebelah sini. 3 ke 9, 12. Nah, ke 6 dari 6 ke 12 lagi. Misalkan di jam 11 ya, jam 11. Oh ada yang kadang ada yang jadi si lukanya itu nggak dijahit ibu bidannya teh, jadi dijepit. Si yang ini digencet, si yang lukanya digencet terus dirujuk. Kalau misalkan nggak bisa bidannya, tapi kalau bisa berarti kita harus lakukan penjahitan. Videonya kita tinggal. Jadi tadi di delete dulu, bukan jam 11 dia kelihatan atau di jam 1 ya. Jam 1. Tapi nggak ada lukanya. Gue tinggal lagi. Oke. Ini tetap dibuka ya, terus kita ambil si powder. Pakai benangnya yang mudah menyerap atau yang terserap apa? Kromik itu diserap apa supaya yang nggak disambut lagi nantinya dibuka ya. Jadi itu langsung terserap. Pakai jarumnya ya. Kotor apa? Kulit, kotor gimana bentuknya? Duduknya juga melengkung. Ada yang bukan ujungnya lihat, ada yang bulat, ada yang pipih. Kalau yang pipih untuk apa? Kita pakai untuk yang sok supaya tidak kaku. Kita kalian pernah lihat gak jahitan yang kayak hasilnya itu jadi angka 8? Jadi saya bikin X gitu. Ya, jadi kalau bikin X ngambilnya gimana?
dari sini terus ke bawah ke sini ke atas disimpul. Sok atuh ditulis itu Dinda. Ada sok. Ya, bisaan. Jadi dari sini ke bawah, jadi ambil ke sini, balikin ke sini ke sana. Ya, jadi simpulnya di atas, di atas, juga angkat 8. So, jadi kan dia tapi ambil ulangnya dari sini. Dari atas deh, dari atas. Dari atas ya. Jadi sebetulnya kalau yang untuk vertex sih nggak usah 1 cm banget di atas puncak luka, yang penting di atas luka supaya nggak hemostatis. Ya, ambil dari bawah ya Bu. Ya, jadi ambil kanan atas, keluar kiri bawah, terus masukin dari kiri bawah, keluar kanan atas. Gitu. Nah, terus ke atas. Nah, jadi disimpul, jadi semua mau kanan mau kiri ini kan tentang benang yang kira-kira paham nggak? Paham. Kan nggak kelihatan di situ. Berarti itu di yang simpul di yang pertama udah panjang namanya. Ada di sisi buat nyimpen. Iya, kan memang kalau kita ngejahit begitu ya. Iya, itu untuk menghindari perdarahan, menghentikan perdarahan. Jujur juga bisa, cuman biasanya kalau untuk cari sepertinya ini supaya perdarahan. Ini lihat ya, ini model raksasa. Jadi dari sini, kan kita dari sisi yang ini ya, ke sini, tarik ke bawah, terus keluar kan, masukin dari sini ke atas. Cuma dari sini kan ke kiri kan, ke kanan kan, atas terus gitu. Dari sini terus ke sini terus ke atas Itu gitu. dari 1 2 ini di 2 ke 3 ke sini dulu terus ke atas ke 4. Simpulnya di kiri berarti. Di sini Dari kiri ke sini ya, dari dalam. Iya, dalam. dari dalam kiri. Ya. Tarian ada ini nggak? Kanan ke bawah, keluar lagi ke atas. Ya kalau itu dari dalam bisa. Jadi X aja pokoknya. Ibu yang itu udah ada yang ada itunya. Kalau dari dalam. Kayak kalau yang ini. Jadi nanti memang luarnya jadi kayak dilujur tapi ya X gitu. Jadi kakak gitu. Iya, jadi kalau ini saya di dalam. Dari bawah ke atas. Jadi hasilnya kalau ini memang dilujur, tapi di dalamnya X. Kalau misalkan X yang mau di dalam, Terus di dalam apa di luar? di dalam. dari sisi kiri. Iya. Jadi gitu ya di X. Kalau misalkan si apa namanya panjang, jadi ya tidak cukup nih satu jahitan, kita bikin jahitan kedua. Tidak tergantung nanti jumlah Pengobekannya. Berarti nggak akan sampai ke bawah kan?
depannya si jahitannya enggak cuman robek aja. Terus kalau udah kita cek lagi. Ceknya sama ya. Takutnya nanti ada lagi. Udah lagi. Jadi udah ini iya udah jadi selesai. Kita tali, kita bersihkan, kita cek lagi sama seperti tadi. Dicek kedua kali udah, kalau nggak ada berarti kita lanjutkan tadi. Kalau misalkan ada di 2 berarti kita jadi di jam-jam itu sesuai dengan derajatnya. Itu ya. Oke, sudah apa lagi? Sudah teh. Pernah lihat yang Marcel? Belum. Kemarin di PLK dimasukin memang konsep jarang ya. Dokter-dokternya juga lebih memilih langsung SC. Ini juga sama, lagi persalingan. Ini ya. Ini kan kalau untuk waktu sama konsep, alat-alat yang digunakan sama kayak alat pertolongan pertanian biasa. Pada prosesnya terjadi macet misalkan ya. Untuk konsep syaratnya apa? Kubahnya sudah pecah. Dulunya sama sebelumnya ya. Aku juga sama, harus di dasar panggul. Jadi di dasar panggulnya harus di belakang. 4 Konsep itu kan kita akan membantu pengeluaran kepala. Jadi nanti kepalanya kayak dijepit gitu ya, kita akan keluarkan. Dan biasanya yang ini yang melakukan sebetulnya SPOG kita itu tidak berwenang untuk melakukan kauling dan proses. Jadi kalau ada macet ya biasanya kita rujukan, kita punya mantograf ya, begitu tidak bisa ibunya kelelahan, tidak bisa ngeden lagi misalkan ya. Dan rata-rata biasanya kalau konsep itu ibunya memang udah nggak bisa ngeden, meskipun nanti pada saat menarik konsepnya itu ibunya memang suka diminta untuk mengeden. Konsep ini agak lebih membahayakan dibandingkan dengan vakum. Jadi resiko terjadinya perdarahan intrakranial pada bayi, kecacatan nanti setelah jadi bukan bayi lagi, jadi anak, jadi udah besarnya. Jadi vakum konsep itu nanti berpengaruhnya berdasarkan penelitian itu nanti kalau sudah besarnya. Jadi enggak ya, jangan khawatir, yang penting ada kan udah masuk ke bidadat berarti pinter banget ya. Jadi apa? Pernah diceritain nggak, pernah divakum di konsep? Nggak ada ya, normal semua. Ya, ini mah berdasarkan penelitian. Jadi kalau divakum kita tarik ke cairan otak ya. Meskipun tidak sampai otak karena kita yang cairan bagian luarnya aja vakum. Tapi ada pengaruhnya. Begitu juga konsep. Nah, jadi intinya bukan kacamata. Konsep ini untuk menarik kepala bayi, membantu mengeluarkan kepala bayi tanpa dioperasi bayinya. Jadi masukinnya nanti tuh ini kan bayinya begini, masukinnya di ini ke sini, ke bagian parietalnya, yang satunya ke bagian parietal ini. Ini bisa dibuka, tapi nanti masukinnya satu-satu ya. Ini juga sama prosesnya. Kelihatan kan sudah sini. Yang kelihatan ya kan?
Jadi ditutupkan ya. Ditutupkan beda tuh. Kalau untuk waktu konser itu biasanya dibantu dengan episiotomi ya. Episiotomi itu salah satu indikasinya adalah melakukan pertolongan persalinan dengan tindakan atau ada penyolian. Berarti dirobek ya? Ada Di ini. sosial baku, ada sungsang akan dilakukan Di episode. proses dan itu di episode. Itu ya di bipar ya, Bu. Ini lagi proses persalinan kalsati. Dia udah di dasar tanggul, tapi ibunya nggak bisa ngadang lagi, macet, udah leles gitu, udah disuruh, bu ngadang lagi, udah nggak bisa lagi, udah. Ingat ya, sudah di dasar tanggul, korbannya sudah pecah, terus kita sudah melakukan ya. Jadi untuk memasukkan kiri kanan dan kiri. Kita masukinnya ya. Ini jadi jalannya, masukin dulu tangan kita ya. Terus ini juga masukinnya tuh remes gitu ya, jangan dipaksa. Jadi nanti dia akan mengikuti kepala bayi. Jadi masukin dulu, masuk. Ini jadi jalannya. Jadi kasih jalan dulu si jari yang sini. Masukin. Ini jadi kedorong, bisa dipegangin. Jadi bayinya mundur. Kalian jadi asisten. Udah, pas. Mau etan tuh. Pegang ini. Sekarang kita akan masukin yang tangan yang ini, dua jarinya masuk ke pinggir tangan. Jadi jalan masuk yang kalau sudah di dalam kita kunci. Jadi kita kuncikan supaya masuk. Nah, untuk ngeceknya kita cek dulu ya apakah ini udah pas apa belum. Nah, jadi si tangan ini juga bisa ngepas-pasin kan, nanti si kupingnya di sini kan. Ya, terus kita cek, kita tarik sedikit dulu ya, kebut tangan kita ngecek ini, oh maju. Ya, kalau udah maju kita bantu, biasanya kita bantu sok ibu ngeden sedikit, ibu ngeden, kita tarik kayak sembuh jalan lagi. Jadi kalau udah kayak gini dia kan udah gini ya, lurus dulu. Kalau si apa namanya oksibut ini yang segitiga ini udah keluar, kita tarik ke atas. Ya bu, yuk. Iya. Nah, nanti akan si hidung mulutnya udah lahir, udah ya ininya dibuka. Sekarang ini udah keluar nih, udah buka. Kalau untuk pengeluaran bayinya sama ya, jadi kita cuma ngeluarin kepala aja, ininya sama susu dan sebagainya ya. Muter, dicek dulu. Sama kalau ini untuk mengeluarkan. Oke, nah ini ke asuhan BBL yang biasa. Lagi sekarang Oh, jadi alat itu mah cuma saya udah jalan bertanya. ya. Dalam nanti kita iya. Kemarin dia ngasih tahu. Terus vakum sekarang yuk. Vakum nangkut. Tahu nggak vakum yang
gimana? Kalau vakum kalian emang nggak dapat itunya ya? Jadi gimana ya? Apa? Karena vakum ini karena ini ada yang tekanannya cuma 20 aja. Vakum ini kan fungsinya sama untuk menarik kepala bayi. Jadi kita pakai tekanan negatif. Jadi kayak disedot ininya ditempelin ke kepala, terus kayak disedot. Nanti kita lihat dulu kayak disedot sampai nanti tekanan tertentu baru nanti kita lakukan penarikan. Memang kalau pada vakum itu kepala bayinya itu jadi kayak ada yang bingung gitu. Ya, kita cek dulu, coba dicek. Ini masih ada lagi. Satu lagi selangnya kalau ini. Beda ya? Ya udah. Nanti tuh ini ada selang dari sini ke sini nih. Jadi selangnya tuh harusnya 2. Selang yang dari tabung ke mangkoknya, ada yang dari pompa ke tabungnya. Jadi si asisten itu pompa, yang operatornya yang nempel itu. Ya. Ini contohnya ada. Nah, kemudian tekanan. Jadi kan ini tekanan negatif. Biasanya ada yang jadi cuma 20 menit 20 tekanan aja. Tekanannya ke 20 aja. Kalau udah 20 diamin dulu sampai nanti dia cairannya jedot gitu. Bukan cairan, si kulit kepalanya kesedot. Nah, jadi didiamkan 2 menit. Terus nanti tunggu 2 menit, dinaikkan lagi jadi 40, tunggu 2 menit lagi 60, tapi biasanya sampai 40 aja. Tapi ada juga yang cuma 20. Nah, nanti coba ya saya cek lagi kalau di kita nanti ada, dicek dulu ini, sok nanti cek dulu sedot apa enggak. Misalkan nanti di kulit kita dulu ya, jangan dulu ke bayi. Sedot, ya oke, bagus ya. Berarti kita akan ke bayi. Bagian-bagian dari vakum ini ada mangkok vakum. Ini biasanya ada rantainya ke sini ya. Jadi kayak penariknya gitu. Jadi yang iya ini. Ada penariknya itu kayak rantai gitu, terus ada kayak tagnya. Jadi kuncinya ada di sini ya. Kalau ini kan nggak ada. Terus ada selangnya, ya. Selangnya sama pompanya sama itu mengukur tekanannya. Oke, sama ini juga syaratnya dia harus tidak dasar vakum atau nggak dilepas ya. Ibunya masih bisa mengadani biasanya. Karena ini vakum ini harus dilakukan lagi. Sekarang cara naruh vakumnya. Ya, vakum ini ditaruh di sini nih. Jadi jangan di bulunya, tidak juga di sini, taruh di sini. Jadi ini. Ya. Nah, pas itu ya, taruh di situ. Terus cara masukinnya ini dimiringkan. Terus vakum itu macam-macam ya. Sekarang itu SPOG malah vakumnya itu dia bisa disakuin. Iya, jadi bawahnya tuh kecil begitu, manual. Oh iya, ada kecil suka disakuin kalau obesitas atau boy. Tapi mahal segitu juga ya. Jadi nggak pakai yang gitu, ada pompanya. Nanti masukinnya miring dulu, sama yang ibu karena dedeknya susah, dia juga sudah lelah, jadi saya akan bantu dengan vakumnya bu ya. Nanti kita masih jalan dulu, jadi dia kalau ini buka secara miring, jadi miring gini ya, miring, taruh tadi kan biasanya, dan harusnya memang letak belakang kepala. Ya kalau belakang kepala jangan, nanti gimana naruh vakumnya nanti di sini. Di ubun besar yang ketarik cairan otaknya, bukan vakumnya ya. Masukin, terus cek sama tangan kiri.
takutnya nanti ada porsio, ada kulit, ada apa yang nempel ke ini. Sebagai bentuk penguatan Ya, jadi tadi kita masukkan taruh di suturan sekretaris ya. Masukkan, kemudian tangan yang kiri kita masukkan ke sini untuk mengecek apakah ada bagian-bagian yang terjepit, takutnya nanti ada porsio yang terjepit. Jadi di antara ini kan kepala, ini ditutup dulu nih, diamanin dulu. Nanti kalau misalkan kejepit porsionya kita sedot, tarik, porsionya jadi sobek ya. Udah, kalau sudah masukkan, ini kan ada rantainya ya, pegangannya. Nah, sekarang kita, jadi tangan ini satu di mangkok, duanya di kepalanya. Jadi kayak menahan. Ini ya. Kita minta asisten untuk menaikkan tekanannya. Jadi naikin sampai 20 dulu. Sampai 20. Sudah sampai 20 atau min 2 tekanannya. Kita tunggu 2 menit dulu. Ini 2 menit. Kalau udah 2 menit naikkan lagi ke 40. Sudah 40. Tunggu lagi 2 menit. Naikkan ke 60. Tunggu lagi 2 menit. Ya. Jadi naikkan, ya bertahap. Naikin dulu, nanti kan naikin lagi, nanti kesedot lagi, naikin lagi, kesedot lagi. Jadi nanti si kulit kepalanya ketarik di mangkoknya. Kalau udah nunggu 2 menit berarti total 6 menit ya naikinnya. Kalau sudah 6 menit atau sudah sampai 60 tekanannya, yang ini nih, yang rantainya, yang kuncinya, kita tarik. Nah yang ini kita megang kepala bayinya maju apa enggak. Jadi kita tarik maju, maju. Terus minta ibunya untuk mengendap. Makanya ada giniannya ya. Ini kan nggak ada. Kita minta ibunya untuk mengendap, kemudian kita tarik lurus. Tarik lurus. Kalau udah keluar nih si supok siputnya udah kelihatan ya, yang segitiga ininya kelihatan, tarik ke arah atas. Ini sambil gini terus ya, ditarik ke arah atas sampai dia muncul hidung dan bulu sama dagu. Kalau sudah, kita lepasin tekanannya, sedotannya. Bagaimana melepasinnya? Cabut aja tulangnya. Ya ada ininya, tapi kalau enggak cabut aja selangnya. Jadi kan dia nanti lepas udah ini lepas si kepala bayinya. Ini kan udah di luar nih. Nah ini kan udah di luar. Kalau udah di luar, udah ini dicabut, dilepasin. Selanjutnya menolong persalinan seperti biasa. Kegagalannya gimana? Gagal vakum itu kalau pas kita narik 3 kali nggak keluar. Jadi nggak bisa menarik, kita coba lagi sampai 3 kali. Atau kalau mangkoknya copot 2 kali, ya gitu. Udah pegang apa namanya, tarik lagi. Kedua copot lagi, udah gagal. Ya. Baik, kita mau CPMP enggak? Ya berarti panggil setelah pondok gagal waktu. Karena waktu konsep itu harus di rumah sakit. TPMP kan tidak berwenang. Bisa oleh waktu, apalagi di konsep. Jadi ini silakan. Kalau kan sudah keluar, kan sudah jangan, kan belum keluar. Kan memang kalau SMA bayinya memang tidak sebenarnya tanpa ada. Yang ada lagi kan belum keluar di bayi.
nanya kalau misalkan si kepala udah di dasar panggul terus SC itu gimana keluarnya? tinggal di sini. Tinggal di dasar. Coba Lagi untuk konsep ya, pokoknya nanti harus syaratnya terpenuhi dulu. Nggak boleh kita melakukan konsep kalau tinggi, jadi harus di pos 13 gitu, udah tidak sama pun boleh melakukan konsep. Tadi yang sebelah kanan dulu, tangan kita yang sebelah kanan jadi panduannya, yang membantu si kotaknya masuk. Dibantu asisten dipegangin, kita masukin tangan kiri kita untuk jadi jalan konsep yang sebelah kiri. Kemudian nanti kunci, kita lakukan tarikan lembut dulu untuk mengecek maju apa tidak. Kalau maju baru kita minta ibunya untuk mengendam, kemudian kita tarik sejajar dulu. Kalau udah ketemu oksiput, kita naikin ke atas. Kalau udah tepat prosesnya, tolong seperti biasa. Untuk vakum, syaratnya harus terpenuhi juga. Masukkan si mangkok vakumnya secara miring, taruh di struktura sagitalis, tapi bukan di sini, bukan di, pokoknya bukan di umur-umurnya ya. Taruh di struktura sagitalis, kemudian cek pakai tangan kiri apakah ada porsio yang keambil atau tidak, atau yang terjepit atau tidak. Kalau tidak ada, kita naikkan tekanannya. Pertama kita naikkan 0,2 dulu ya. Kalau sudah mencapai 0,2, pertahankan selama 2 menit, lalu naikkan jadi 0,40 ya, kalau ini ya 40, tahan dulu 2 menit, naikin lagi 60, tahan 2 menit lagi. Kalau sudah sampai 60 baru kita lakukan tarikan. Lurus dulu, nanti kalau sudah ketemu oksiput kita naikkan. Kalau sudah ketemu hidung, mulut, dagunya keluar, kita